Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. Welcome back to the math video. Today, let's learn together about mixed number. Number 1. Majid has 2 lines. Jamila has 1/2 of a line. How can we show how many lines they have altogether? Oke, jadi Majid memiliki 2 lines. Jamila punya setengah line. Nah, berapa linesnya mereka nih? Nah, kita lihat nih gambarnya. Setiap part ada 1/2, ya kan? Ini yang punya Jamila setengah. Berarti satu ini ada 1/2 and 1/2. Ini juga 1/2, 1/2. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu nih karena ini a whole part. 1 plus 1 plus 1/2 equals to 1/2. Oke. Kemudian, this number has a whole part and a fraction part. Nah, yang ini kan a whole part nih, ini a whole part. Ini a fraction part. Jadi, numbers of this form are called mixed number. Angka dengan yang seperti ini nih, ada whole part and a fraction part, kita bisa sebut dengan mixed number. Like improper fraction, mixed number have a value that is also greater than or equal to 1. Jadi seperti improper fraction, mixed number ini juga memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini kan lebih besar daripada 1 nih kalau jadi improper fraction. Ingat nggak improper fraction gimana? Yang atasnya numeratornya lebih besar daripada denominatorsnya. Oke? Kemudian we say the mixed number above is 2 and a half. Jadi ini 2 dan setengah. 2 and a half, atau kita bisa sebut juga 2 and 1/2, gitu ya. So Majid and Jamila have 2 and a half lines. Okay? Next, we can change mixed numbers into improper fraction. Kita juga bisa ubah mixed number ini ke bentuk improper fraction. We can also change improper fraction into mixed number. Atau sebaliknya, kita juga bisa ubah improper fraction menjadi mixed number. Gimana caranya? Oke, kita lihat. Gini ya. Kan kita tahu nih, a whole part ini kan bernilai 1 dari 2 bagian, 1/2 and 1/2. Nah, berarti kalau dijumlahkan kan jadi 2/2. Dan satu yang ini juga 2/2. Plus punya Jamila 1/2. Jadi berapa nih? Karena bawahnya udah sama nih, denominatorsnya sama, berarti udah pasti sini juga 2. Nah, tinggal itu deh yang atasnya. 2 ditambah 2 ditambah 1, berarti 5/2. Gini ya. Nah, berarti ini dalam bentuk mixed number. Yang ini dalam bentuk apa? Improper fraction. Oke? Bisa? Paham ya? Next, kita baca dulu deh. There are 2 halves in 1 half. Seperti yang Miss bilang tadi ya. So, there are 4 halves in 2 halves. Oke, jadi gini. 2/2 ditambah 2/2. Jadi 4/2. Hasilnya 2. There are 5 halves altogether. Jadi ini jadi begini. Bener ya? Yang tadi Miss tulis. Oke. Next, number 2. Write the mixed number that show the colored part of the squares. Change the mixed number into an improper fraction. Oke, kita lihat nih. Ini 1 whole part and 1 whole part. Pecahannya gimana kalau 1 whole? Ini kan 1. Kita lihat bagiannya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pasti denominatorsnya 5 karena ada 5 bagian. Yang diwarnai ada berapa bagian? Ada 5 bagian juga. Makanya jadi 1/5 equals 1. Yang ini juga sama, 5/5. Dan yang ketiga 3/5. Oke, berarti mixed numbernya
2 and 3 fifth. 2-nya dari ini dan ini. Oke. Nah, sekarang gimana? Mix number into improper fraction. Jadi kita ubah ke improper fraction-nya. Gimana caranya? Mudah sekali, kan kita udah punya nih pecahan yang ini dan ini. 5 fifth plus 5 fifth plus yang terakhir 3 fifth equals, sudah pasti denominatorsnya fifth, numeratornya 13, so 13 fifth. Nih, ini mixed number, yang ini improper fraction. Oke? Coba kita baca deh. So the whole square show 2 and 3 fifth. Bener ya? 2, 3/5. To change the mixed number into an improper fraction, we need to change the whole number parts into fraction part. Jadi untuk merubah mixed number ini menjadi improper fraction, kita perlu merubah whole number parts into fraction parts. Yang ini tadi nih. Jadi dari 1 ini, a whole part dirubah menjadi fraction-nya. Ya kan? 1 sama dengan 5/5 atau 5 fifth. Nah, lalu kalau 2 berarti 5 fifth and 5 fifth equals 10 fifth. Kenapa 10 fifth? Karena tinggal 5 ditambah 5 sama dengan 10. Gitu ya. So, 2 and 3 fifth equals 10 fifth and 3 fifth. So, 13 fifth. Sama ya. Next, number 3. Let's change some mixed number into improper fraction. Jadi ubah mixed number menjadi improper fraction. Yang A kita coba di sini ya. Yang A 3 2/3. Nah, ini kan berarti 3 and 2/3. Oke. Gimana caranya? Bla 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 nih. Bla 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 di sini per 3 atau dibagi 3 menghasilkan ini, menghasilkan 3. Berapa? Ayo. Kalau misalkan 3/3 sama dengan 1, berarti kalau gimana? Kita tinggal tambahin 6/3 sama dengan 2. Berarti kalau hasilnya sama dengan 3 nih, mixed numbernya, a whole partnya di sini 3, berarti 9/3. Itu 9 dibagi 3 berapa? Hasilnya 3 kan? Oke, berarti di sini 9/3 and n-nya berapa? n 2/3. So, 11/3. Gitu ya. Ini cara yang pertama. Kemudian kita juga bisa, Miss punya cara mudah untuk kalian menghitung. Caranya gimana, Miss? Nah, gini nih, lihat. Ini kan 3 2/3. Pertama, kalian bisa kalikan ini dengan ini. Jadi a whole partnya dikalikan dengan denominators, dikali hasilnya dijumlahkan dengan ini. Nih, dijumlahkan dengan numeratornya. Coba sekarang kita coba ya. 3 times 3 equals 9. 9 times 2 equals 11. So, numeratornya 11. Denominatornya tetap 3. Tetap yang di bawahnya yang kita pakai. Gitu. Sama kan hasilnya antara yang ini dengan yang ini. Coba. Cara yang lanjut, yang B. Di sini ya. 5 3 7. Ini gimana kalau pakai cara yang kedua tadi? Tinggal 5 nih, 5 times 7 equals 35. 35 plus 3 38. 7. Gitu ya. Nih, kita lihat deh. I want an easy way to do it. Just multiply the whole number, nih, a whole number ini 5 tadi, by the denominators. Yang 7 ini denominators ya. Dan jumlahkan dengan numeratornya. Nah, ini jumlahkan dengan yang ini. Hasilnya segini, gitu ya. Mudah kan?
Mudah dong. Next, number 4. Jamila writes an improper fraction on the board. She invite Majid to change the fraction into a mixed number. Nah, ini kebalikannya. Fraction menjadi mixed number. Gimana caranya? Nah, kalau ini caranya tinggal dibagi aja. Jadi ini kan 17 third. Jadi 17 dibagi 3 aja. Gimana? 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 17? 3 dikali 4, 12. Kalau 12 menuju 17 masih melewati 3 lagi kan? Jadi berapa lagi? Yang mendekati 17. Yang 3 dikali 5. Coba 3 dikali 5 kan 15 tuh. 3 times 5 equals 15. Sisanya berapa menuju 17? Tinggal ditambah 2. Jadi untuk mendapatkan 17 tinggal 15 ditambah 2. Berarti hasilnya berapa? Ini whole numbersnya 5 and numeratornya 2, denominatornya tetap 3. Gitu, paham nggak? Perlu diulang. Contoh lain ya, misalkan 7 per 2. Oke, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7? Misalkan 2 dikali 2 hasilnya 4. Untuk menuju 7 berarti masih bisa kita melewati 2 lagi kelipatannya ya kan? Berarti misalkan 2 dikali 3, 2 times 3 equals 6. Nah, untuk mendapatkan 7 kita tinggal menjumlahkan 6 ditambah 1. Berarti whole numbernya adalah 3. Kita tulis 3 di sini. Kemudian numeratornya jadi berapa? Sisanya kan tinggal 1 nih, remindernya tinggal 1, berarti tinggal tulis 1 di sini. Terus bawahnya tetap 2 denominatorsnya gitu ya. Bisa sampai sini? Bisa insyaallah ya. Coba kita balik lagi ke soal yang ini. Majid takes the numerator and divided it by denominators. Bener kan? Jadi 17 tadi ini dibagi dulu dengan 3. Hasilnya 5 tapi sisa 2. Gimana? Kan karena 3 dikali 5 itu hasilnya 15. Jadi untuk mendapatkan 17 ini 15 perlu ditambah dengan 2. Oke? Jadi 17 dibagi 3 sama dengan 5 sisa 2. The whole number part of the mixed number is 5. The remainder becomes the numerator of the fraction part. Jadi sisanya itu akan menjadi numerator di fraction part. So the mixed number is 5 to 3rd. Okay? Next. Let's try it. Look at the colored parts of the square. Take the correct mixed number. Okay, kita lihat ya. Ini one whole, and one whole. Ini 3 quarter. Jadi ada berapa nih? Bagian mana yang betul antara A, B, C, and D? Nanti kita checklist. Pecahannya berarti whole numbernya 1, 2, 3, 4. Berarti antara B and C. Sekarang pecahan yang terakhirnya. Denominatorsnya 4, numeratorsnya yang diwarnai itu ada 3. Jadi 3 quarter. Mana yang 3 quarter? C. Berarti C yang checklist. Okay? Next, number 2. Look at the color parts of the shape. Write the mixed number. Jadi kita tinggal tulis nih mixed numbernya berapa. Ini kan one whole, jadi kita tulis aja 1. Ini 1. Okay? Ini gimana? Yang diwarnai 1. So the numerator is 1. Denominatorsnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? This is 1 and 1. So 2 as whole number and 1/5 as the fraction.
Jadi 2 and 1/5. How about B? It is 1 whole, 1 whole, and 1 whole. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti numeratornya 5, denominatornya 7, ya kan? So this is 3, a whole numbernya 3, and 5, 7, gitu ya. Mudah kan? Next is 1 whole, 1 whole, 1 whole, and this 3, 8. Kenapa 3, 8? Karena ada 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 3 and 3, 8. Okay? Yang D, 1 whole and 1/3. So 1, 1/3. Gitu. Bisa ya? Bisa dong. Yang E, 1 whole, 1 whole, and 3/4. So 2, 3/4. Gitu ya. Lanjut. Addition and subtraction of fraction. Number 1. Cindy and Jamila pull a bar of chocolate. The bar is divided into 10 blocks of chocolate. Cindy ate 3/10 of the bar. Jamila ate 4/10 of the bar. What fraction of the chocolate bar did they eat all together? Jadi berapa coklat yang mereka makan? Gitu ya. Cindy makan 3/10 dan Jamila makan 4/10. Okay, let's make a model to help find the answer. Nah, ini punyanya Cindy, ini Jamila. Sedangkan total coklatnya ada 10 blocks. Oke. Jadi tinggal kita jumlahkan aja seharusnya. Mudah nih. 3, 10 plus 4, 10 equals 7, 10. Gitu. Jadi they ate 7/10 of the chocolate bar altogether. Jadi mereka makan 7/10 coklat bar. Bener kan? Bener nih. Okay. Fraction with the same denominator are called like fraction. Nah, ini in grade 3 we have learned about this. Jadi fraction dengan denominator yang sama, yang bawahnya sama nih. Ini kan 10, bawahnya sama semua nih. Nah, disebut dengan like fraction. Gitu ya. Jadi antara tadi 3, 10, and 4, 10 are like fraction, yaitu pecahan yang disebut dengan like fraction. What is 3/5 plus 2/5? Nah, ini karena bawahnya sama nih, denominatorsnya sama, kita tinggal jumlahkan aja. 3/5 plus 2/5. Ini kan udah like fraction, kita tinggal jumlahkan, berarti bawahnya juga tetap sama, yaitu 5. Dan atasnya yaitu 2 plus 3 plus 5, so 5/5, yaitu 1 whole. Oke, bener ya? Number 3, Sharif brought an apple pie to school to share with his friend. The pie is cut into 8 equal slices. 3/8 of the pie was eaten. What fraction of the pie was left? Oke, jadi ini pizzanya nih, kita udah kan punya Sharif bawa, kemudian dibagi menjadi 8. Kan 8 bagian. Kemudian dimakan 3. 8 bagian itu berarti gimana? Kalau 1 whole 8. Kenapa 8? Gimana? Karena total bagiannya ini ada 8, ya kan? Kemudian yang bisa dimakan juga 8. Jadi 8/8, oke? Kemudian nih, dimakan 3/8. Dimakan 3 bagian dari 8 bagian. Tinggal dikurang aja. Berarti hasilnya berapa? Ini juga like fraction ya. 8 minus 3/8 equals berapa? Sudah pasti denominatornya sama ya, 8, karena ini masih like fraction. Yang tadi itu dijumlah, sekarang dikurang. Ini kan dikurang nih, tadi dijumlah. Tapi masih sama denominatornya. Ini 8, ini 8. Berarti hasilnya juga 8 denominatornya. Atasnya gimana, Miss? Ya, tinggal jumlahkan, tinggal kurangi aja. 8 dikurangin 3 berapa? 5. So the result is 5/8. Okay?
Bener nggak? Benar. 5/8 of the pie is left. Next, let's try it. What is 17 plus 57? Nah, ini kan 17 and 57 punya denominators yang sama, berarti like fraction. Kalian tinggal tulis nih. 1757 equals, nah ini udah pasti ya, 7 kan denominatorsnya. 1 plus 5 equals 6. So 6, 7. Bener nih. Next, number 2. What is 2, 9 plus 3, 9? 5, 9. Gimana nih? Ih, sama juga. Ini kan sama nih denominatorsnya. Sama kan? Berarti kalian tinggal tulis like fraction. Kemudian, jumlahin aja tinggal 2 per 9, 5 per 9. Sudah pasti denominatornya juga 9. Tinggal jumlahin 2 plus 5 equals 7. So, 7, 9. Okay? Next, yang number 3. What is 3/4 plus 1/4? Nah, ini gimana? Ini kan sama nih bawahnya, ya kan? Denominator sama, berarti masih like fraction. Kalian tulis yang rapi ya. Jangan kayak misalnya tulisannya berantakan. 3/4 and 1/4. So, di sini pasti quarter and 4. 4/4 equals 1 whole. 1 whole gimana? Jadi 1 aja ya, tulis di sini. Kemudian kalian tulis deh words-nya gimana. 1 whole. Oke, atau a whole juga boleh. A whole atau 1 whole. Next, Majid divides a circle into 12 equal parts. He colors 5/12 of the circle red. What fraction of the circle is not color? Nah, ini ditanyain bagian yang nggak berwarna. Jadi ada 12 part nih. Dia mewarnai 5 per 12 dari lingkaran ini. Berapa bagian yang nggak diwarnai? Tinggal hitung aja. Jadi 12 kan semuanya 12. Berarti 1 whole itu, nah ini nih. 1 whole itu 12, 12. Gini ya. So, 12 minus, kan yang diwarnai itu 5, 12. Berarti 5 per 12. Nah, berarti hasilnya berapa nih yang nggak diwarnai? Berapa? 12 dikurangi 5? 7. 12. Oke. Nah, ini kan fractionnya denominatornya masih sama, berarti masih disebut dengan like fraction. Nah, ini berarti 7, 12. Kalian tulis sendiri ya. 12. Oke, lanjut. Number 5. 1/5 of Cindy's garden has flower. What fraction of her garden doesn't have flower? Yang nggak ada flowernya ini berapa bagian? Kita hitung dulu berapa bagian nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari 5 bagian. Total semuanya berarti 1 whole-nya 5/5. Oke. Yang ada bunganya hanya 1 per 5 bagian. Dari 5 bagian ya kan? Jadi hasilnya berapa? Yang nggak ada bunganya. Tinggal 5 dikurangi 1 hasilnya 4, and denominatorsnya must be 5. Ini kan karena masih like fraction. Jadi hasilnya berapa? 4/5. Oke? Next, complete the following equation. Nah, ini mudah, kalian kerjakan sendiri ya. Next, comparing and ordering fractions. Number 1, Jamila folded 4 strips of paper into equal parts. Here is what she meant. Oke, ini 1 whole. Nih ya, lihat nih 1 whole. Kemudian kertasnya ini dibagi menjadi 2. Jadi 1/2 and 1/2. Kemudian dibagi. Kalau dibagi menjadi 4 bagian berarti 1/4 atau 1/4 seperti ini. Kemudian dibagi menjadi 6 bagian seperti ini. Here are some things she discovered. Nah, kita lihat nih. Ini 1/2, ini 1/4. Jadi kita lihat 1/2 ini lebih besar daripada 1/4.
1/2 is greater than 1/4. So 1/2, gini, the greater ini, lebih besar ini bisa kita tulis dengan simbol ini. If the fraction have one as the numerators, we compare the denominators. Jadi kita bandingkan. Nah, jika pecahan memiliki satu sebagai numeratorsnya, sebagai yang di atasnya, nah kita tinggal compare, bandingkan denominatorsnya. In grade 3 kita juga sudah belajar tentang fraction. Kalau atasnya sama-sama satu, kita tinggal bandingkan bawahnya, denominatorsnya. Next, kita lihat lagi. 1/4 is greater than 1/6. Jadi kita bisa sebut tulis seperti ini ya. And 2/4 is the same as 1/2. Jadi kita bisa lihat nih, setengah ini sama besarnya dengan 1/4 ditambah 1/4. Ya nggak? Jadi 2/4 is the same as 1/2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Next, number 2. Majid and Cindy each had pizza for dinner. Majid ate 3/5 of the pizza. Cindy ate 2/5 of her pizza. Who ate more pizza? Kita lihat 3, kita lihat 3/5 dan 2/5, mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak dimakan berarti bagiannya. Kita sudah tahu ya, kalau bawahnya sama nih, kita tinggal letak hasil kan, yaitu 3 itu lebih besar daripada 2, ya enggak? Nah ini, jadi 3/5 greater than 2/5. If the fraction are like fraction, yang bawahnya sama, compare the numerators only. Jadi cuman bandingkan atasnya aja, 3 sama 2 yang tadi, yang atasnya gitu. So Majid ate more pizza ya. Sharif and Jamila each bake a carrot cake of the similar size. Sharif's family ate 5/8 of his cake after dinner. Jamila's family ate 7/8 of her cake after dinner. Which family ate the least amount of cake? Keluarga mana nih? Familynya siapa yang makannya paling dikit cake-nya? Jadi kita lihat, karena bawahnya sama kan, like fraction, kita tinggal atasnya deh, bandingkan atasnya aja. 5 and 7, mana yang lebih kecil? Yaitu 5 kan, berarti 5/8 less than 7/8, begini ya. So Sharif's family ate the least amount of cake. Next, number 4. Which is smaller, 3/10 or 7/10? Mana yang lebih kecil, 3/10 or 7/10? Nah ini kan sama-sama nih, denominatorsnya memiliki nilai yang sama, berarti kita tinggal bandingkan atasnya. 3 and 7, yang mana yang lebih kecil? Yaitu 3. 3 is smaller than 7. So 3/10 is smaller than 7/10. Next, number 5. Majid and Sharif each get the same amount of pocket money. Majid spent 3/4 of his money on a new boot. Sharif spent 2/3 of his money on a video game. Who spent more money? Siapa yang spend lebih banyak money? Ya, kalau Majid 3/4, kalau Sharif 2/3. Kita lihat nih, ini atas dan bawah berbeda nih, ya kan? Ini 3, ini 4, ini 3, ini 3, ini 2. Berarti mereka juga are not like fraction, bukan like fraction. So we cannot compare the numerators. Jadi kita otomatis nggak bisa membandingkan numeratornya. Oke, sekarang kita let's make a model. Sekarang kita lihat modelnya. Pertama, yang ini punyanya Majid, yaitu 3/4.
3/4, ya kan? Karena yang diwarnai adalah 3 dari total 4 bagian. Kemudian yang punya Syarif yaitu 2/3, 2/3, yang diwarnai 2 dari 3 bagian. Kemudian kita dari sini bisa lihat kan, mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak spend money-nya, yaitu Majid. Majid spend more money than Syarif, gitu ya. Next, which is larger? 1/4 or 1/3? 1/4 atau 1/3? Kalau kita lihat denominatorsnya beda, berarti mereka bukan like fraction. Jadi kita bisa gambar nih, 1/4. 1/4 itu gimana? Kayak gini ya gambarnya nih, 1/4. 1 dari 4 bagian. Kemudian 1/3 nih, 1 dari 3 bagian. Mana yang lebih besar? Sudah pasti 1/3, ya kan? In grade 3 kita juga udah belajar ini kan, kalian harus ingat. From the model, we can see that 1/3 is greater than 1/4. Number 7, arrange the fraction from the smallest to the greatest. Smallest, dari yang terkecil ke yang terbesar. Terkecilnya berapa? Kita lihat dulu. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, okay, 8, 9. Yang B, 2, 9, and C, 7, 9. Karena bawahnya sama semua nih, ya kan, 9 semua, berarti mereka semua like fraction. Jadi kita bisa tinggal lihat, tinggal bandingkan numeratornya. Berarti yang paling kecil yaitu 2, 9. Kemudian 7, 9. Dan yang terbesar adalah 8, 9. Bener nggak? Bener kan? Oke, good. Next, number 8. Arrange the fraction from the greatest to the smallest. Nah, sekarang dari terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar kita lihat. Ini kan 1/4, 1/8, and 1/2. Semuanya beda kan? Berarti bukan like fraction. Jadi kita nggak bisa untuk membandingkan numeratornya. Yaudah, kita bikin model nih, kita gambar. Misalkan 1/4. Nih 1/4 yang A, B itu 1/8, and C 1/2. Kita bisa lihat kan dari gambar ini, yang paling besarnya yaitu 1/2, ya kan? 1/2 ini lebih besar daripada yang A, daripada 1/4. So the greatest is 1/2. Next, berarti sudah pasti 1. Ini kita lihat ya, 1/4 ini lebih besar daripada 1/8. So 1/4 yang di tengah dan yang terkecil yaitu 1/8. Okay? Next. Oke, kita baca dulu nih. As the denominator gets larger, the fraction becomes smaller. Oke. Jadi kalau denominatorsnya makin besar, ya kan? Larger lebih besar, fraction itu pecahannya akan menjadi kecil nilainya. Iya nggak? Coba kita perhatiin dari ini. Nah, pecah yang bawahnya nih denominatorsnya paling besar itu adalah pecahan terkecil. Bener nggak? Iya, bener kan? Jadi 1/8 ini kalau dibandingkan sama 1/4 sama 1/2, denominatorsnya yang paling besar adalah 1/8. Jadi 1/8 ini adalah pecahan yang paling kecil. Ya kan? Tuh, kita udah lihat yellow color is smallest. Gitu, ya kan? Dan pecahan yang terbesar yang gimana? Yang denominatorsnya makin kecil nilainya. Maka pecahan itu akan menjadi besar nilainya. Seperti ini. The blue color is the greatest fraction, ya kan? Jadi 1/2 ini nilainya paling besar dari gambarnya. Gitu. Oke? Next. Let's try it, which is greater 3/5 or 4/5. Complete the model to find the answer. Nah, coba mana yang lebih besar antara 3/5, 3/5, atau 4/5? Mana yang lebih besar? Karena ini like fraction, berarti gimana? Like fraction. Kita gambar dulu deh. Kita bikin modelnya dulu. Ini 3/5.
Oke. Terus 4/5. Oke. Jadi sudah pasti 4/5 karena ini like fraction, kita tinggal lihat bandingkan angka atasnya, numeratornya. 4 itu lebih besar daripada 3. So, 4/5 greater than 3/5. Next, number 2. Which is smaller, 6/9 or 5/9? 6/9 or 5/9? Complete. Oke, sama nih gambar juga. Pertama kita lihat yang 6 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena bawahnya udah sama nih, like fraction, kita tinggal tentukan aja, tinggal bandingkan antara 5 dan 6 ini numeratornya mana yang lebih kecil. Sudah pasti 5/9 less than 6/9 or smaller than 6/9. Next, number 3. Cindy read 1/5 of her English book in one night. Sharif read 1/4 of the same English book on the same night. Who read more page? Siapa yang baca lebih banyak halamannya? Kalau ini gimana? Ini kan bukan like fraction ya, karena denominatornya beda. Berarti tapi atasnya sama nih, 1 sama 1. Gimana kalau atasnya sama? Kita tinggal bandingkan bawahnya, ya kan, denominatorsnya. Denominators yang terkecil adalah pecahan yang nilainya besar. Berarti 1/4 gimana? 1/4 is greater than 1/5, gitu ya. So, Sharif read more page. Okay, sampai sini paham? Paham. Number 4. Arrange these fractions from the smallest to the greatest. Nah, ini mudah nih, fractionnya smallest dari terkecil ke terbesar. Ini kan like fraction nih. Kenapa Miss bilang like fraction? Karena bawahnya sama semua. Berarti like fraction, kita tinggal bandingkan atasnya saja. Mana yang lebih kecil? Yang paling kecil kan dari smallest. Berarti 1/7 dan greatest 4/7. Ya, ini mah tinggal tulis aja ya, udah diurutin sama dianya. Next, number 5. Arrange this fraction from the greatest to the smallest. Dari yang terbesar ke yang terkecil, kebalikannya. Ini kan juga like fraction, berarti kalau like fraction tinggal tentuin aja, tinggal bandingkan atasnya, numeratornya. Yang paling besar yaitu 4/9, 2/9, and 1/9. Next, let's practice. Arrange this fraction from the smallest to the greatest. Nah, ini kalian kerjakan sendiri, nanti kita koreksi bareng-bareng di Zoom. Oke? Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.